Cek, cek, halo, halo, cek. Cek, cek. Ini kamu kalau mau tanya, ini dilepas ya. Recording in progress. Ora bisa nang kene.
Tahu. Cek. Vi, simpan suaranya ya, Vi. Ada suaranya? Kok gini suaranya? Ada suara ya? Gimana? Oh, ini mulai SMP ini kok. Ngapa lah? Aku melihat yang SMP. Itu masuk. Ya, terus. Amarah wis lagi. Apanya aku tanam merah aja. Halo, halo. Halo guys. Oke. Oke, sampai nih. Pasti Stop. Terus kenal Yune. Ikhlas. sulit ya Pak.
Halo ya. Halo ya. Halo ya. Halo. Iya mana ding? Bingung, Mbak. Tidur. Bingung mau ngapain? Gak apa-apa lah ya. Udah nggak apa-apa. Ah. Yang penting udah kelihatan. Iya. Bahasa Inggris dong. Ini selesai tanggal berapa sih? Selasa kan ada yang itu masih bikin. Selasa depan? Iya apa ya? Seminggu. Damar. Seminggu lebih berarti ya. Mantap Pak. HP Bapak sih di mana ya? Di kayaknya Terus di sana. sebelah. Makasih Pak. Iya, Pak. Tinggal nunggu. Ini wis panas sendirian. Tolong, Pak. Oke. Monggo sampai Cek sini. ya, kok itu mukanya merah sih? Mukanya merah.
Cek, cek satu, satu, cek, 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 sound cek. Oke. Aman Mas, aman.
Hai. Udah bisa nggak sih? Hai. Zoom. Kita gajian apa sih? Apa ini? Ya ini. Hai. Halo guys. Halo guys. Halo. Hai. Semangat. Ayo semangat. Halo. Kenal nyok ya. Halo kami nyok follow. Thank you. Hai guys. Hai guys. Semangat. Semangat juga. Semangat, semangat. Selamat pagi. Hai guys. Follow IG. Oke, ya. Halo. Hai guys. Lihat. Kita sih orang keton. Salam dari Mandalika Banyumas. Salam dari Binjai. Epic. Binjai. Dia orang keton deh. Manusia. Buri. Ya malah orang keton. Dia keton. Kalau IG apa itu? Iya, follow. Ya, follow. Nasiba 371. Halo, SMK Maarif NU 1 Cilongok. NBLDM __. Halo, SMP Negeri 1 Pakuncen. Ini bukan Pakuncen. Ini Cilongok. Halo semuanya, salah ya. Halo, SMP Negeri 1. Kan KRS masuk video ya? Masuk apa sih? Udah sing kae sing. Ya udah mah beda kan. Sing kita namanya. Halo, nama saya Dodi. Namanya calon pengantin baru. Bapak. Follow IG saya dong. Follow IG. Halo. Follow IG. Fisik loh. Follow IG sini Bang. Iya dong, pantas gak sih? Mohon untuk diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Helma Malasita sebagai pembawa acara kegiatan workshop kali ini. Mohon perhatian untuk para peserta workshop peningkatan pemahaman PMR tentang jurnalistik Jumbara ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Sebelum kelas dimulai, dimohon untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada link di kolom chat. Selama sesi pembelajaran, kami akan merekam kegiatan ini untuk keperluan dokumentasi. Acara workshop peningkatan pemahaman PMR tentang jurnalistik akan disampaikan oleh Bapak Trianto, SH, dari Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Banyumas. Mohon perhatiannya untuk para peserta Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Kelas akan segera dimulai. Untuk peserta diharapkan untuk bersiap. Sebelum kelas dimulai, saya akan bacakan tata tertib mengikuti kegiatan workshop peningkatan pemahaman PMR tentang jurnalistik Jumbara PMR ke-27 Kabupaten Banyumas tahun 2021. Yang pertama, masuk kelas melalui Zoom pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan mengisi absensi kehadiran. Yang kedua, pastikan semua perangkat pembelajaran seperti
laptop, Iya, tablet iya. telah terisi daya penuh. Aku sekarang Yang sebentar. ketiga, pastikan kuota internet mencukupi, koneksi internet baik, dan pencahayaan yang cukup terang. Yang keempat, pastikan kamera video dalam kondisi aktif. Yang kelima, pastikan mikrofon dalam kondisi mute atau non-aktif selama narasumber sedang berbicara di kelas. Mikrofon dapat diaktifkan kembali saat diminta oleh narasumber dan moderator, saat adik-adik ingin bertanya, dan atau saat sesi game sedang berlangsung. Yang keenam, pastikan sudah mengganti virtual background. Yang ketujuh, pastikan juga telah menyiapkan alat tulis. Yang kedelapan, memakai seragam PMR. Yang kesembilan, hanya satu akun yang diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan workshop. Yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan baik hingga selesai. Tidak boleh keluar kelas di tengah pembelajaran, apalagi sampai ditinggal tidur. Nah, begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami dengan baik. Sebelum ke materi workshop, kita pada hari ini akan ada sambutan dari pengurus PMI Kabupaten Banyumas, Bidang Humas dan HPI yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sigit Udianto. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum Bagaimana warahmatullahi adik-adik? wabarakatuh. Sehat semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Tetap semangat ya. Siap. Tetap semangat untuk terus mengikuti kegiatan Jumbara ke-27 PMI Kabupaten Banyumas tahun 2021. Sebelum menyampaikan sambutan, perkenankanlah saya mengenalkan diri. Nama saya Sigit Udiarto. Jabatan di PMI Kabupaten Banyumas adalah di bidang Humas dan HPI. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini adik-adik peserta Jumbara PMR tahun 2021 di PMI Kabupaten Banyumas semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengikuti kegiatan Jumbara ini dari awal sampai akhir dengan lancar dan membawa hasil yang cukup bermanfaat buat adik-adik semua. Amin. Pada pagi hari ini, adik-adik Palang di Kabupaten Banyumas, ini semua peserta Jumbara kegiatan workshop ini semua Pak pilihan. Perwakilan. Oke. Mudah-mudahan adik-adik ini workshop jurnalistik Jumbara PMI Kabupaten Banyumas dengan tekun, dengan seksama bisa menyerap pengetahuan atau ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Drianto. Dia adalah Wakil Ketua PWI Kabupaten Banyumas yang sehari-hari bertugas atau bekerja di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta untuk wilayah Kabupaten Banyumas. Yang perlu saya sampaikan, apakah adik-adik ini dalam kesehariannya sudah biasa membaca atau mendengarkan atau melihat media massa belum? Gimana? Suaranya ambleng ini. Apakah adik-adik tiap hari sudah biasa memegang ini namanya HP?
Sudah biasa, Pak. Tiap hari Biasa. Sudah biasa, Pak. Biasa setiap hari. Sudah biasa. Tiap hari, Pak. Tiap hari Pak. Tiap hari ini share. Tiap jam malah. Pertanyaan? Ini aku bukan kos. Saya yakin adik-adik semua sudah bukan hal yang istimewa karena HP smart ini sekarang sudah menjadi sebuah kebutuhan yang hampir semua orang itu memilikinya dan karena ini kebutuhan. Cuma yang jadi persoalan adalah saya hanya berpesan pada adik-adik, manfaatkanlah HP yang setiap hari adik-adik pegang untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi sekarang ini semua orang, semua adik-adik yang punya HP itu bisa berperan sebagai katakanlah seperti orang wartawan yang bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Betul apa enggak? Anda semua adik-adik ini bisa jadi ya menyebarkan berita atau informasi. Cuma yang jadi persoalan adalah pesan dari dan Banyumas, manfaatkanlah HP yang Anda miliki untuk hal-hal yang bermanfaat. Nge-share itu share yang baik-baik. Prinsipnya adalah sharing sebelum sharing. Jangan yang penting sharing, tapi yang jangan asal sharing, ya. Disaring dulu. Kalau hal-hal yang penting kalau di-share, jangan asal sharing. Nanti saya yakin bahwa materi akan disampaikan oleh Bapak Rianto diberi pemahaman tentang bagaimana sih sebenarnya berita-berita yang bagus, berita yang baik yang bisa di-share kepada masyarakat. Tentunya adalah hal-hal yang berita-berita atau peristiwa yang sesuai dengan fakta, ada prinsip-prinsip jurnalistik yang harus dipatuhi. Nanti Pak Rianto akan memberikan materi untuk teman-teman ini, adik-adik semua bisa menjadi lebih paham. Jangan hanya sekedar nanti, saya punya informasi apa, di-share. Tetapi informasi yang di-share kadang sesuatu yang belum tentu faktanya benar. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Dan sebelum akhir ini, saya mewakili pengurus PMI Kabupaten Banyumas menyampaikan terima kasih pada secara pribadi pada Mas Trianto dari PWI Kabupaten Banyumas, wartawan Ketuaan Rakyat. Dan mudah-mudahan kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara PMI Kabupaten Banyumas dengan PWI Banyumas bisa terjalin lebih akrab lagi dan bisa bekerja sama di masa-masa yang akan datang lebih akrab lagi. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Siap. Semangat. Tidak, mudah-mudahan nanti bisa menyerap apa yang disampaikan jurnalistik oleh Pak Dianto. Dianto sudah pengalaman sebagai jurnalis di komunitas pilih beberapa wilayah. Manfaatkan workshop ini dengan sebaik-baiknya sebagai bekal adik-adik ke depan. Barangkali ada yang tertarik untuk menjadi seorang jurnalis atau jadi katakanlah content creator yang sekarang lagi in, tetapi jadi wartawan atau content creator yang bertanggung jawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan workshop akan dibantu oleh moderator kita, Kak Fian dan Kak Monik. Untuk moderator, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa itu indera jurnalistik? Seorang jurnalis tidak cukup hanya mengandalkan pekerjaannya untuk menemukan berita. Ia harus mengaktifkan
Indera jurnalistik merupakan sensor jurnalis untuk memilah informasi yang layak diangkat menjadi berita dan mana yang tidak. Mereka harus bisa menemukan mutiara berita di antara lautan lumpur informasi. Hal-hal yang bisa ditemukan ketika mengaktifkan indera jurnalistik. Jurnalis yang mengaktifkan inderanya bisa melihat ironi dari sebuah peristiwa. Peristiwa yang ironis adalah sumber ide berita. Jurnalis yang mengaktifkan inderanya bisa melihat kontradiksi dalam sebuah peristiwa. Hal-hal yang kontradiktif bisa menjadi ide berita. Jurnalis yang mengaktifkan inderanya bisa melihat kontradiksi ekstrim, tidak lumrah. Jurnalis yang mengaktifkan inderanya bisa membahagiakan dan membuat orang senang. Hal-hal yang menggembirakan orang juga bisa menjadi ide berita yang menarik. Bagaimana mengaktifkan indera jurnalistik? Pertama, mencermati hal-hal yang paling aktual di masyarakat. Amati apa yang ramai dibicarakan di Twitter, sosial media, warung kopi, dan sebagainya. Dengan mencermati hal-hal yang dibicarakan masyarakat, akan terasa sikap peka jurnalis terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Contohnya, bahagia, sedih, ataupun geram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Jadi alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama kakak Melina Monica Putri, dan di sebelah saya ada siapa kak? Perkenalkan, nama saya Fabian Fernanda. Oke, di sini kita berdua akan memandu jalannya workshop pada hari ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum join, diharapkan untuk segera join ya, karena pada hari ini itu ada materi yang sangat menarik dan tentunya juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Betul sekali Kak Fabian. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk on cam ya dan mengaktifkan virtual background-nya. Kemudian setelah mulai masuk acara inti, gimana kalau kita jargon terlebih dahulu nih? Boleh Kak Monik. Jargonnya kayak gimana sih Kak Fabian? Jadi gini ya teman-teman, nanti kalau saya bilang Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas, nanti teman-teman jawab bareng-bareng, berbakti, berkreasi di masa pandemi. Coba Kak Monik dipraktekkan dulu gerakannya seperti apa. Mulai ya kita teman-teman. Berbakti, berkarya, dan berprestasi. Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas, berbakti, berkreasi di masa pandemi. Belum pada semangat Kak Fabian. Gimana kalau kita ulangi sekali lagi nih Kak? Iya, kita ulang sekali lagi ya Kak Monik biar teman-teman juga lebih bersemangat nih. Ya, ayo teman-teman kita mulai sekali lagi ya. Jumbara PMR ke-27 PMI Kabupaten Banyumas, berkreasi di masa pandemi. Gimana kalau kita mulai? Ya sepertinya dari teman-teman ini udah nggak sabar ya buat masuk ke acara. Oh ya Kak Monik, materi hari ini apa sih Kak Monik? Materi ini kali ini tuh tentang peningkatan pemahaman. Jadi langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke acara pertama. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan kepada yang meriah untuk Bapak Trianto SH dari PWI Kabupaten Banyumas. Beri tepuk tangan dulu teman-teman untuk Bapak Trianto.
sudah hadir dan menanti di sesi pertama. Pemateri akan memaparkan materinya selama kurang lebih 1,5 jam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu sesi diskusi tanya jawab dengan peserta. Saya persilakan Bapak Dianto untuk memaparkan materi. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak Dianto. Bapak, silakan Bapak untuk memaparkan materi. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Silakan. Mohon maaf Pak, suaranya belum masuk. Halo, sudah? Sudah. Sudah. Pak. Ya. Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya masker lepas biar jelas karena jarak jauh, karena kita pakai internet jadi nggak perlu social distancing. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Sigit. Pak Sigit itu mantan ketua PWI, dia juga mantan kepala Biro Suara Merdeka, dia yang aktif dengan saya ketika ada kegiatan Jumara, kadang memberi pelatihan jurnalistik. Sudah berkali-kali, ini untuk kesekian kalinya. Baik. Sebelumnya saya ke materi, saya perkenalkan, saya Trianto. Tadi sudah dikenalkan sama Pak Sigit. Kegiatan jurnalistik itu apa, Adik? Jurnalistik itu proses kegiatan mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita melalui media. Itu namanya jurnalistik. Proses mengolah, menulis, mencari, mengolah, lalu disebarluaskan melalui media. Dalam penulisan jurnalistik itu ada etikanya, ada rumus-rumusnya. Rumusnya itu 5W1H itu. Nanti ada untuk materi, ada di KS Tita, nanti bisa disebar nanti materi. Jadi dalam bahasa jurnalistik itu jurnalistik atau reportase laporan itu merupakan suatu peristiwa, kegiatan suatu peristiwa di suatu tempat, nanti di situ diolah kita dikumpulkan laporan di lapangan, lalu kita membuat berita. Rumusnya apa? Untuk menulis berita itu ada rumusnya, yaitu 5W1H, yaitu ada what, who, when, where, why, dan how. Untuk penulisan berita ada penulisan sistem piramida terbalik. Piramida terbalik itu yang penting ada di atas, yang tidak penting ada di bawah. Itu namanya piramida terbalik. Dalam penulisan berita, unsur how itu harus diperdalam. Harus diperdalam. Kenapa unsur how diperdalam? Ketika adik-adik mencari informasi di lapangan, itu harus tahu apa kejadiannya apa, di mana, tentang apa, kronologisnya apa, itu harus diperdalam. Namun dalam penulisan berita, suatu peristiwa itu tidak semua peristiwa atau kejadian akan dilaporkan oleh wartawan atau penulis. Hanya beberapa kejadian yang sangat penting, yang punya nilai berita. Jadi tidak semua kejadian itu harus diekspos, itu enggak. Tapi ada beberapa kejadian yang menurut wartawan atau penulis itu benar-benar ada nilai jualnya, gitu. Ada nilai jualnya. Kalau di wartawan ada istilah the bad news, the good news. Berita jelek, berita bagus. Kenapa? Karena kalau wartawan
Kakak modulnya di seharusnya aku dulu, Bu. Seharusnya aku dulu. Karena kalau wartawan itu kan menjual nilai berita yang bisa dijual atau dibaca oleh pembaca. Nggak tahu, Bu. Kurang itu. Oke, lanjut. Nulis dulu jatuh deh. Pemberitaan itu mempunyai nilai jual. Kenapa, Bu? Tadi itu saya lihat kayaknya, Bu. Harusnya sama pakainya. Dalam penulisan berita itu ada mempertimbangkan suatu peristiwa dengan mempertimbangkan 5 kriteria, yakni besar kecilnya suatu kejadian, peristiwa, terus menarik atau tidak menarik, terus dipandang dari segi kehidupan manusia dengan beragam atau human interest. Terus besar kecilnya suatu kejadian itu bisa terkait tokoh yang terlibat itu seorang tokoh masyarakat atau orang yang terpandang, itu akan menjadi berita yang menarik. Dari kondisi tadi dijelaskan di atas itu ada 6 unsur penulisan reportase atau 5 nilai berita yang tersebut yang wartawan mengolah keterangan data menjadi suatu bentuk tulisan atau reportase. Penulisan atau pengolahan secara langsung dan tulisan pendek itu disebut berita strict news atau berita dasar. Nulis kejadian yang singkat namanya strict news. Nanti kalau panjang dan lebar namanya depth news, dan nanti ada reportase. Jadi tingkatan-tingkatan penulisan nanti ada strict news, ada depth news, ada reportase, ada feature, itu seperti itu. Berdasarkan dari jawaban unsur tadi, jelas bahwa wartawan mengolah keterangan data menjadi sebuah tulisan bentuk dalam reportase atau berita. Tulisan atau pengolahan secara langsung dan tidak langsung itu dinamakan strict news atau berita dasar. Untuk memuaskan pembaca, biasanya wartawan itu menulis berita saja yang cuma memaparkan begini. Kalau penulis atau wartawan itu pada prinsipnya kan begini, wartawan itu bisa menjelaskan kepada pembaca atau pembaca atau mungkin pendengar itu begini, orang yang tamatan kejar paket A sampai dengan kacamata S1 itu bisa tahu, wartawan tugasnya bisa menjelaskan berita sesingkatnya dengan kalimat yang ejaan yang benar, efektif, komunikasi seperti itu, pada prinsipnya seperti itu. Nanti untuk dalam kegiatan sebelum menulis itu kan ada investigasi. Ada investigasi itu adik-adik nanti ketika turun ke lapangan misalnya seperti itu. Kan sekarang kan ada media mainstream, ada media sosial. Media mainstream itu media arus utama atau media yang akurasinya dapat dipertanggungjawabkan. Media mainstream itu apa saja? Ada media online, misalnya ada krjojak.com, suaramerdeka.com, detik.com, ada koran, ada radio, ada televisi, itu namanya media mainstream. Kalau media sosial itu media yang dibuat oleh pengguna pemilik smartphone atau HP pintar. Media sosial itu seperti Instagram, WhatsApp, terus Twitter, Facebook, itu seperti itu. Karena berita-berita yang ditayangkan oleh media sosial itu secara pertanggungjawaban secara hukum, badan hukum tidak bisa, karena itu menjadi tanggung jawab perorangan. Beda dengan media mainstream, itu pertanggungjawabannya oleh ada pemret, ada redaktur, ada wartawan. Jadi akurasi pemberitaan itu sangat berimbang, dijamin tidak hoax. Beda kalau dengan berita-berita media sosial. Tadi Pak Sigit menjelaskan, diharapkan adik-adik selaku generasi yaitu dalam bermedia sosial itu yang sopan, tidak
tidak menjelek-jelekan orang. Kenapa? Ada resiko hukum. Itu ada resiko hukum. Kalau yang media sosial itu bisa kena undang-undang ITE. Bisa itu ancamannya sampai 4 tahun. Informasi transaksi elektronik. Jadi nggak gampang, makanya hati-hatilah ketika menulis berita, itu harus yang jangan hoax. Nah, disinilah diharapkan dengan pemahaman apa yang saya jelaskan, kalau menulis baik nanti di media online, mungkin di sekolahan ada mading, ada media online sekolahan, nanti diharapkan beritanya yang benar-benar nyata, realita di lapangan. Jelas kegiatan PMR itu harus jelas seperti itu. Investigasi sebelum penulis. Kondisi yang ada di dalam peristiwa yang terjadi. Tulisan dalam bentuk laporan atau reportase menjelaskan begini. Jadi tadi dijelaskan reportase. Jadi untuk penulisan reportase itu lebih tajam datanya, maka data seperti itu. Kemudian setelah ditemukan menjabarkan tema, subtema, dan dalam rincian tulisan. 2. Merencanakan narasumber yang diwawancari tadi untuk menentukan sumber harus dengan yang kaya fakta dan dalam suatu peristiwa. Begini, ketika mau wawancara itu harus lengkap. Sumbernya siapa, yang akan diwawancari siapa, itu seperti itu. Selain itu juga dicari narasumber sumber pembanding. Maksudnya narasumber pembanding itu harus balance. Balance itu harus berimbang. Ketika suatu kejadian, kita harus wawancara antaranya korban. Misalnya ini ada pelaku pembunuhan. Bukan jangan pelaku pembunuhan lah. Misalnya ada sebuah kasus. Kasus itu harus berimbang. Antaranya korban yang harus diwawancarai, antaranya pihak tersangka atau pihak pejabat yang berkompeten, misalnya kepolisian, itu harus diwawancarai. Setelah itu kita menentukan gambar. Di kejadian itu kita harus menentukan gambar. Gambarnya itu yang menarik. Yang menarik menurut pembaca. Menurut pembaca untuk kira-kira yang menarik apa? Kita ambil gambar yang kira-kira bagus posisinya. Itu jangan, kalau ngambil gambar jangan 1 atau 2 tapi 3 kali lah minimal nanti untuk diambil yang terbaik seperti itu. Terus tadi terkait menyiapkan piranti sudah. Wawancara. Untuk wawancara itu sangat penting. Jadi ketika wawancara adik-adik itu sudah menyiapkan bahan. Misalnya yang mau diwawancari siapa, adik-adik harus sudah menyiapkan bahannya untuk diwawancara, sehingga ketika bertemu dengan narasumber itu tidak pelo ke sana bingung, sing ditakokna apa kan bingung, harusnya harus disiapkan. Apa saja yang disiapkan. Dalam wawancara di wartawan itu ada beberapa istilah, ada wartawan yang harus janjian, minta janji, terus ada yang doorstop, itu wawancara doorstop itu wawancara ketika ada seorang pejabat sedang ada kegiatan, kita mencegat, namanya itu wawancara doorstop atau spontan. Terus wawancara ada press release. Nah, itu ada press release itu misalnya wartawan itu atau penulis itu diundang oleh sebuah institusi, misalnya di sini PMI, misalnya PMI mengundang teman-teman wartawan mau mengadakan kegiatan
bakti, misalnya bakti sosial itu namanya press release. Nanti yang jelaskan dari PMI, misalnya kayak Pak Sigit bagian humas itu yang akan menjelaskan. Misalnya kepolisian ini ungkap kasus, nanti Kapolres atau Kasat Hakim dia yang akan menjelaskan. Terus ada wawancara tertulis. Kalau sekarang mungkin bisa kita WhatsApp. Wawancara tertulis atau WhatsApp mungkin karena kita kenal dengan pejabat, dengan narasumber. Tapi mohon maaf, ketika mau wawancara kita juga harus sopan. Sebelumnya selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, mohon izin saya ini dari ini media ini mau wawancara, itu harus sopan. Itu termasuk wawancara pun. Untuk wawancara misalnya ada janjian itu harus datang tepat pada waktunya. Dalam wawancara itu kita harus bersikap sopan, pakaiannya rapi, dengan bahasa yang tidak menyakiti. Saat wawancara tidak boleh menghakimi atau seperti polisi, tidak boleh. Tapi wawancara harus apa yang kita pertanyakan tidak boleh yang melebar-lebar ke mana-kemana. Ketika wawancara jangan bersifat yang jangan kaku, bukalah dengan basa-basi. Terus jangan menjanjikan kepada narasumber berita itu dimuat, karena berita dimuat itu tergantung redaktur. Jadi kalau teman-teman media, kalau wartawan itu tinggal mengirim tadi namanya jurnalis itu kan proses mencari, mengolah, menulis dan menyebarkan berita melalui media. Seperti itu. Terus kita menghormati narasumber. Ketika narasumber mengatakan off the record, kita harus menghormati off the record. Ini jangan, tolong ini jangan, kita harus menghormati itu. Dalam di kode etik jurnalistik juga ada aturan seperti itu. Terus setelah wawancara kita siapkan bahan kan lengkap. Kita bahan lengkap, kita pulang ke kantor, yang punya kantor. Kalau di rumah kita siapkan menulis. Kita siapkan menulis. Tadi dijelaskan penulisan itu tidak meninggalkan kaidah jurnalistik, yaitu 5W1H. Jadi dalam kegiatan itu jelas kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, terus siapa korbannya, siapa pelakunya, terus bagaimana kejadiannya, ya unsur goreng itu akan dipertajam kayak gitu loh. Dalam penulisan itu sebenarnya sama lah dengan tulisan lain, yaitu ada pendahuluan, ada perumusan masalah, ada pembahasan, dan ada kesimpulan. Pada prinsipnya sama. Tapi ingat, dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Dalam penulisan itu jangan banyak menggunakan kata-kata yang asing, cukup satu kali. Terus untuk akronim, misalnya Palang Merah Remaja, nanti kurung buka, kurung tutup, PMR. Nanti nulis berikutnya PMR ya loh. Nggak usah Palang Merah Remaja lagi, nggak usah. Itu dalam penulisan. Setelah itu kan kita siap menulis. Gunakan bahasa yang tadi komunikatif, singkat, tidak meninggalkan ejaan, bahasa Indonesia yang benar, utamakan kalimat yang pendek, hindari kata asing dan akronim yang berulang-ulang. Berilah arti atau makna kata asing atau akronim sekali saja. Terus hubungan alinea satu dengan alinea kedua itu sangat berkaitan. Ada berkaitan satu dengan kedua sangat berkaitan. Dalam penulisan itu, si penulis atau adik-adik itu menyiapkan referensi untuk bahan pertimbangan. Bahannya apa? Kita menulis ada referensinya. Kalau sekarang enak, referensinya tinggal di Google pakai searching, itu sudah enak. Seperti itu. Kalau sudah itu,
kita mulai menulis. Menulis, disiapkan. Yang kan ini piramida terbalik. Yang penting ada di bawah, yang tidak penting tidak ada. Yang penting ada di atas, mohon maaf, yang tidak penting. Jadi jelas, gitu loh. Kalau materi udah ada pada terima nggak dari Kak Resita? Materi seperti kita memang harus, kalau penulisan ini kan harus praktek gitu loh. Kita praktek. Ini pandemi, jadi kadang kan sulit, ada keterbatasan. Padahal nanti ada misalnya pada penugasan, ada wawancara misalnya dengan cuma permasalahannya ketika di sini harus belajar menulis, ini yang bingung, nggak bisa dipraktekkan itu loh. Ini kalau penulisan di situ sudah, Kak Arisita kemarin sudah ada contoh-contohnya bagaimana situ piramida terbalik, itu sudah ada di situ. Nanti Kak Arisita bisa disebarkan, di-share sama adik-adik peserta. Kayak gini misalnya ya, bingung ya, contohnya gini. Ada yang penting di atas, yang tidak penting di bawah. Sementara gitu, ada mungkin ada yang mau tanya kurang jelas, monggo silakan. Nanti bisa tanya saya ke Pak Sigit juga bisa. Pak Sigit tadi itu yang Humas PM itu wartawan senior. Ya itu ada teknik menulis berita ini. Itu bisa dijelaskan itu. Nanti bisa minta itu sama Pak Arisita. Ada. Itu ada lengkap. Contohnya ada itu yang di bawah. Lengkap itu. Lengkap itu tenak itu. Nanti contohnya Kak Arisita yang di bawah. Contoh penulisannya. Terus sumber berita, melihat langsung. Contoh penulisan 5W1. Nah ini contoh penulisan 5W1H. Jadi misalnya kegiatan ini selama 1 hari penuh peserta Jumbara PMR mengadakan kegiatan jurnalistik. Nanti ada sumbernya, ada yang ngomong. Terus ingat ada kalimat langsung atau petikan, itu namanya. Seperti itu. Ini jelas seperti itu. Kira-kira bisa kan? Kan adik-adik kan senang nulis, bisa jangan nulis di medsos, di WhatsApp, lugu-lugu. Nanti kalau pada penulisan berita nggak pakai OTW, nggak pakai OTW karena itu bahasa medsos, bahasanya bahasa ejaan bahasa Indonesia seperti itu. Formal ya, istilahnya formal, ejaan bahasa Indonesia. Hindari kata-kata yang mana di mana. Kata yang mana hanya digunakan yang untuk memilih, yang mana kamu pilih. Untuk di mana, untuk kata-kata di mana kamu tinggal. Hindari kata-kata itu. Kadang salah ketung yang menulis. Yang mana, di mana itu untuk menunjukkan tempat tinggal di mana, yang mana untuk memilih. Yuk, coba adik-adik ada yang tanya, silakan yang nggak paham, mungkin tentang media. Nanti setelah ini saya harapkan sih bisa menulis itu loh. Bisa menulis, bisa dipraktekkan. Kalau di sekolah, kan PMR banyak kegiatan. PMR, Pramuka banyak kegiatan. Kalau di kabupaten itu ada Kak Parsito, itu aktif. Banyak itu, ada Kak Parsito juga aktif menulis. Nanti bisa nulis kan, karena sekarang kan media kan banyak. Nanti kita menulis di Facebook, ada di grup, nanti ada di media online-nya sekolahan mungkin, saat sekolahan kan ada, nanti Palang Merah Remaja di sekolah juga punya, itu kita nulis seperti itu. Kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang saya harapkan seperti ini kegiatannya. Bahasanya yang komunikatif, singkat, enak, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kayak gitu.
Itu tujuan wartawan nulisnya seperti itu. Kita nulis yang penting tamatan kejar paket A sampai lulusan S3 itu tahu, paham gitu, seperti itu. Karena kadang orang bisa ngomong tapi nggak bisa nulis. Orang yang bisa nulis kadang nggak bisa ngomong gitu. Bisa bahasa lesan tapi nggak bisa bahasa tulis. Bisa bahasa tulis kadang bahasa lesannya kurang. Kurang bisa. Ya mohon coba tanya yang kira-kira bingung apa, kira-kira yang tidak jelas apa, gitu seperti itu. Coba tanya. Enak aja. Enak. Coba tanya. Siapa? Waalaikumsalam. Tanya apa? Itu tanya. Saya Pak, Ya, namanya siapa? Dari mana? perkenalkan nama saya Rima Nuraini dari PMR Wira SMK Bina Teknologi Purwokerto. Izin bertanya Pak. Ya. Mengenai tugas jurnalistik, apakah sumber untuk mencari contoh peristiwa boleh dari internet atau dari korban digital? Sebab saat ini sedang di rumah saja Pak. Jadi tidak memungkinkan untuk survei langsung ke tempat kejadian atau peristiwanya. Segitu Pak. Terima kasih. Ya. Itu kalau di kode etik jurnalistik itu salah ya. Kalau namanya wartawan itu ya harus mencari berita sendiri, harus ke lapangan. Kalau kita menulis dari media lain, kita nyontek misalnya nyontek itu harus menulis sumbernya, misalnya bersumber dari Detik, misalnya bersumber dari Kompas.com, harus dijelaskan sumbernya. Ya boleh, tapi sumbernya harus dijelaskan, misalnya dari sumber media sekolah, itu harus dijelaskan sumbernya. Tapi kalau baiknya sih ya wartawannya harus terjun ke lapangan, ya tahu sendiri itu loh, seperti itu harusnya. Tapi kalau ngutip itu harus dijelaskan sumbernya, dari misalnya dari media KR, dari media Radar KOID yang disumberkan seperti yang diberitakan oleh Detik, ya nggak apa-apa. Cuma ya tapi lebih baik kalau wartawan itu turun ke lapangan, itu pada hanya nyuplik disebarluaskan seperti itu. Terus? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Rehanatla dari PMR Perkasa SMP Negeri 2 Purwokerto. Saya ingin bertanya, Pak. Saya sering melihat di media sosial kalau terkadang wartawan saat mewawancari narasumber, bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang tidak sopan atau menyindir salah satu pihak. Lalu, apa ada konsekuensi untuk wartawan yang seperti itu? Oh iya, terima kasih. Ada konsekuensinya. Karena ada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik kan ada sanksi-sanksinya di situ. Ada Dewan Pers di situ. Memang kadang gini, sekarang namanya wartawan, sekarang kan banyak dampak dari era digital. Ini sekarang orang buat media itu gampang banget, tukang becak aja bisa buat media, kamu bisa buat media. Nah itulah, kadang kan untuk wartawan PWI itu namanya ada uji kompetensi. Ada ujiannya, lulus apa enggak, itu loh. Kayak kemarin di Purwokerto baru uji kompetensi. Dari 48 yang tidak lulus, 6 misalnya, ada kayak gitu, ada uji kompetensi. Kompetensinya ada menulis, ada etika, itu ada. Makanya tadi sudah dijelaskan di depan, ketika mau ketemu narasumber kita harus sopan, pakai rapi, dengan menggunakan bahasa yang enak. Jangan seolah-olah kita sebagai penegak hukum atau hakim menghakimi, kan nggak boleh. Tapi sekarang kan istilah ada wartawan bodrek. Itu kan gitu loh, karena organisasi wartawan yang diakui oleh Dewan Pers atau pemerintah itu hanya ada 3, PWI Persatuan Wartawan Indonesia, Aliansi Jurnalistik Indonesia, Aliansi Jurnalistik Independen, terus IJTI Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia. Namun pada kenyataannya di lapangan sekarang banyak istilah wartawan bodrek, karena buat media sekarang sangat mudah dan gampang itu. Seperti itu. Pak, terima kasih jawabannya. Ya. Pak, saya izin bertanya. Ya.
Perkenalkan, nama saya Lodia Kalista Yang Prastowo dari kontingen SMP Negeri 1 Aji Barang. Izin bertanya, kan kita sedang diberi materi tentang jurnalistik dengan harapan kita bisa menulis berita. Iya. Untuk dipublikasikan, apabila mempublikasikan berita tersebut ada nama dari nama seseorang atau lembaga, gimana etika kita? Gini, untuk misalnya kita wawancara, untuk berita-berita baik, berita yang baik, kebaikan, misalnya berita positif, berita apa, itu nama lembaganya ditulis, kecuali berita-berita yang misalnya korban pencabulan, terus korban persetubuhan, itu harus pakai inisial. Itu pakai inisial untuk di bawah umur. Terus tersangkanya juga pakai inisial. Tapi untuk berita-berita kegiatan yang misalnya sifatnya positif ini kan memberitahu itu ditulis apa adanya. Misalnya kepala sekolahnya siapa. Kalau sini misalnya ketua PMI Pak Dewo, Pak Sadewo, ya seperti itu. Seperti lagi. itu. Iya, bentar lagi dijawabin lagi. Terus apalagi kira-kira? Pak, saya izin bertanya. Mohon maaf Bapak, karena keterbatasan waktu, diskusinya dicukupkan terlebih dahulu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Trianto dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mengajukan pertanyaan. Mungkin ya kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Rangkaian sesi diskusi pagi hari ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Trianto, yang telah berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berantusias mengikuti workshop pada hari ini dari awal acara sampai akhir. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Karena keterbatasan waktu, kami akhiri acara workshop pada hari ini. Saya Melina Monica Putri dan saya Fabian Fernanda selaku moderator pamit undur diri. Dan kita juga meminta maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, untuk ada sesi foto bersama ya, 2 slide. Iya teman-teman. Diharapkan untuk on cam. Semuanya on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk ada sesi foto bersama, ya, 2 betul. slide. Yo, langsung ya saya hitung. Langsung aja ya. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2, 3. Teman-teman. Belum dari bincang. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup aja acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam dari Binjai. Cepetan ya, ini workshopnya mulai Binjai. Komen di workshop mana sih? Apa sih? Salam dari Binjai. Wis moke, aduh. Ye, aku bertanya ye.
Andalusia. SMA udah keluar. Sama, Kak. How are you all? Sama-sama. Nih Bu. Hai guys. Salam. Halo. Halo. SMP apa SMA? Halo guys. Oh iya. Workshopnya cepet banget ya. Ya.